ditenggelamkan dari mulai yang awal sampai yang akhir. Maksudnya semua yang ada di sana. Wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang hendak ke pasar, atau para pedagang, atau orang-orang yang hendak beraktivitas di pasar. Wa man laisa minhum, dan orang yang tidak termasuk dari mereka. Qala, Nabi SAW menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, akan dibenamkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir yang ada di tanah tersebut, di tempat tersebut. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Baida itu bisa nama tempat ya, di dekat Madinah, antara Makkah dan Madinah, satu padang pasir. Bisa juga Baida itu padang pasir secara umum. Hadis ini menjelaskan bahwa nanti Ka'bah akan ada yang menyerang, dan pasukan yang menyerang Ka'bah itu nanti akan dibenamkan semuanya. Tapi karena Baida itu tempat umum, kalau sekarang mungkin jalan raya, jalan tol, ya, jalan raya, jalan tol, kan tentu tidak semua yang ada di jalan raya, jalan tol itu pasukan itu. Mungkin ada yang lain yang kebetulan sedang lewat. Nah, di sanalah Aisyah menanyakan, kalau dibenamkan ini siksa bagi pasukan yang menyerang Ka'bah, kenapa siksa itu terkena rata bukan hanya kepada yang berdosa, tapi yang tidak berdosa pun terkena siksa ini? Maka Nabi SAW menjawab, semuanya rata akan terkena siksa dari Allah ini di dunia, tapi nanti di akhirat tentu nasibnya akan dibedakan tergantung niatnya. Kalau itu memang pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, maka tentu ini masuk neraka. Tapi kalau mereka yang kebetulan saja ada di Baida untuk mencari sesuap nasi, untuk bekerja, untuk berdagang, atau yang sekedar lewat, maka mereka tidak akan disiksa di neraka kalau memang tidak ikut berdosa. Ya. Jadi tergantung niatnya. Yang niatnya mau berdagang, berdagangnya untuk menghidupi keluarga, niat karena Allah, ya tentu akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau memang aya naon cenah rame, wah ini pasukan ngilu-ngilu, nah itu berarti niatnya niat mendukung, niat euforia, terbawa keramaian, ya sama berarti ya siksanya, karena dia sudah berniat ikut mendukung yang tidak benar. Hadis ini menguatkan sabda-sabda Nabi SAW dalam berbagai hadis, termasuk juga di Al-Quran. Di Al-Quran surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya. Di
surat Al-Anfal halaman 2 juz 10. Takutlah kalian siksa yang tidak akan kena sebelum juz 10 ya. Yang tidak akan kena hanya kepada orang-orang dolim di antara kalian saja. Artinya kalau Allah sudah menurunkan siksa rata, orang beriman pun akan terkena siksa. Dan fitnah yang dimaksud di sana adalah siksa di dunia. Ya, fitnah di ayat tersebut. Sama di hadis juga Nabi bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asabal 'adzabu man kana fihim." Kalau Allah menurunkan siksa untuk satu kaum, siksa itu akan kena semua yang ada di kaum tersebut. Tapi tsumma bu'itsu ala a'malihim, nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat amal mereka. Dan ini ilmiah ya, jangan menyebut tidak ilmiah, bahwa musibah gempa bumi ini kan yuksaf itu kalau sekarang gempa bumi ya, kayak di Palu kemarin, jadi dibenamkan ya, yang asalnya perkampungan rata bebas ya, jadi dibenamkan. Kemudian musibah-musibah lainnya itu adalah sebagai akibat dosa ya, dosa umat manusia. Jangan menyebut ini dogma ya, tidak ilmiah, sangat ilmiah. Dari mana tahu ilmiahnya? Ini ilmu Al-Quran dan hadis ya. Kita harus yakin bahwa Quran dan hadis itu ilmu. Jadi ini ilmiah. Ilmiah bukan hanya scientific yang harus logis, yang empiris. Ini juga logis, arti empiris terbukti. Ya. Kalau masalahnya kenapa tsunami itu di Aceh yang mayoritas Islam, bukan di Italia yang mayoritas Kristen, ya, bukan di Eropa, bukan di Amerika tukang maksiat tungkul. Di Eropa, di Amerika pun banyak siksa. Cuma ada yang terberitakan sampai ke kita atau tidak? Wah, kamu di Amerika, ya. Tuh badai teh, hujan teh, itu dahsyat ya, musibah-musibahnya. Hanya kalau kemudian kenapa tidak disunamikan semuanya? Kan ayat Quran sendiri menjelaskan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mau menyiksa semua manusia dengan sebab perbuatan dosa mereka, pasti tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi. Jadi artinya Allah tidak menghendaki, ya, tidak menghendaki semua yang berdosa itu Allah ratakan semua, habiskan semua. Hanya satu kali pernah terjadi. Zaman Nabi Nuh kermangan sakit gitu-gituna. La tadar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan kau sisakan seorang kafir pun di muka bumi. Olapkeun kabeh. Ya. Tapi untuk konteks zaman Al-Quran, Allah enggak mungkin. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah akan mengakhirkan mereka, memberikan tempo waktu kepada mereka sampai ajal masing-masing. Jadi kenapa tsunami itu meratakan Aceh tapi tidak meratakan India misalkan, tidak meratakan Eropa, ya, tidak meratakan Jepang? Jawabannya karena tsunami di Aceh itu sudah ajalnya. Nah, di Amerika, di Eropa belum ajalnya. Tapi sarua di Amerika, di Eropa lagi banyak musibah, banyak bencana, ya. Termasuk kan iya corona oge lain di negara Islam kan, asalnya dari negara kafir, ya. Dan wabah di negara kafir yang itu, wah itu kan SARS teh, MERS teh, flu burung teh tidak larinya, ya. Itu menunjukkan jadi ada
Dan ketika siksa itu turun, meski misalkan di daerah itu ada orang solihnya, kata Nabi SAW, semuanya akan kena ya siksa tersebut. Tapi nanti di hari kiamat dibedakan. Orang solihnya tentu masuk surga, orang kafirnya saja, orang fasiknya saja, orang dolimnya saja yang masuk neraka. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pasukan pasukan siapa? Ini hadis dulu dijadikan dalih ya, mohon maaf, oleh para pendukung Abdullah ibnu Zubair untuk lawan politiknya, yaitu dinasti Umayyah. Ya. Abdullah bin Zubair itu kan cucu Abu Bakar, anaknya Zubair bin Al-Awwam. Zubair kan anaknya nikah dengan Asma. Asma itu putri tertua Abu Bakar. Abdullah ibnu Zubair ini sahabat yang soleh, yang kepemimpinannya bagus, soleh, kuat. Dan beliau jadi gubernur di Makkah di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abdullah ibnu Zubair ini yang disebut putra hijrah karena lahir ketika ibunya hijrah ya. Sesudah kakek dan Nabi Muhammad SAW aman. Jadi Asma dan Zubair ini mengorbankan diri ya, jadi mengondisikan dulu Nabi dan ayahnya aman sampai Madinah, baru mereka menyusul hijrah. Dan di perjalanan itu lahirlah Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini di zaman Utsman ditunjuk salah satu dari 4 tim kodifikasi Al-Quran, pembuatan mushaf Al-Quran. Pada zaman Utsman tuh timnya, ketuanya kan Zaid bin Sabit. Salah satunya itu adalah Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini yang selalu dikenal ya, kalau dia sholat tahajud itu kayak pohon. Naon Pak, kayak pohon teh cicing ya gitu, nagen ya. Dan kata para tabiin kayak kakeknya Abu Bakar As-Siddiq ya, Abdullah bin Zubair ini. Nah di zaman beliau memimpin di Makkah itu beliau mengalami zaman fitnah. Ada zaman fitnah banyak, di hadis juga susah membedakan yang benar dan yang salah itu ya. Nah Abdullah bin Zubair ini kan kekuasaannya di Makkah, lalu lawan politiknya Umayyah, Bani Umayyah teh akina Utsman bin Affan. Nah keturunannya disebut Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Ini cucunya Utsman ya. Ini setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat kan Muawiyah lalu ke Yazid ya. Nah ini hadis ini populer di masa Yazid karena ketika Muawiyah jadi khalifah sesudah Ali, umat Islam memang sepakat karena wadai nggak ada tanding gitu. Meski sebetulnya para ulama umat Islam sepakat ketika Muawiyah dengan Ali itu yang salah Muawiyah. Cuma ketika Ali wafat nggak ada lagi pilihan selain Muawiyah. Dan Muawiyah ini Pak orang kaya, soleh, lembut, dermawan. Beliau juga sekretaris Rasul yang menuliskan Al-Quran di zaman Rasul. Jadi kita harus luruskan ya, konflik sahabat itu konflik manusiawi. Jangan ada kemudian menilai sahabat cacat, jangan. Itu masih anu gitu teh. Ya. Jadi kalau dari konflik sahabat lalu kita menilai sahabat ini jelek, sahabat ini bagus,
itulah Syiah. Pilih kasih sahabat. Kita nggak boleh. As-sahabah kulluhum udul. Itu prinsip Ahlussunnah. Sahabat itu semuanya adil. Muawiyah ini soleh. Matak jadi khalifah karena rakyat Syam terlalu cinta sama Muawiyah. Dan dulu kan belum zamannya WhatsApp ya, belum zamannya FB, Instagram. Mun ayeuna mapan meureun update status Ali bin Abi Thalib teh khalifah gitu. Diumumkan. Dulu ketika Ali dibayat khalifah belum sampai infonya ke Syam. Syam langsung menunjuk Muawiyah. Karena kepercayaan sesudah Utsman itu Muawiyah. Mun ayeuna malah Jokowi ka saha? Si Luhut. Prabowo ya. Jadi kepercayaan ya, kepercayaan Utsman bin Affan itu Muawiyah. Jadi orang Syam otomatis ketika Utsman wafat langsung ke Muawiyah. Jadi ada khalifah kembar kan. Tapi yang lebih dahulu dibayat Ali sebelum Muawiyah. Muawiyah kan hanya orang Syam, Ali oleh semuanya. Makanya Ali memerangi Muawiyah. Lalu ketika Ali wafat, nggak ada tanding, Muawiyah jadi khalifah. Nah, yang jadi pertanyaan itu mengapa Muawiyah kemudian menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Padahal kesepakatan para ulama di zaman itu kembalikan lagi ke musyawarah kaum muslimin. Abdullah bin Zubair yang jadi gubernur di Makkah ini enggak sependapat. Ya, dengan ditunjuknya Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah. Meskipun secara syariat sah, ya. Khalifah ditunjuk itu secara syariat sah. Terlepas siapa yang ditunjuknya. Contohnya Umar bin Khattab kan ditunjuk oleh Abu Bakar. Sah. Kalau khalifah menunjuk dan khalifah berhak ya untuk itu. Nah, Abdullah bin Zubair nggak sependapat. Beliau kemudian dibaiat oleh penduduk Makkah sebagai khalifah. Jadi ada khalifah kembar. Cuma kalau berbicara legalitas syariat ya tentu lebih legal Yazid karena langsung ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Abdullah bin Zubair ini tanda kutip ilegal. Dan Abdullah bin Zubair ini jadi khalifah selama 11 tahun. Ya, khalifah kembar. Nah, di masa Abdullah bin Zubair kan Abdullah bin Zubair ini separatis, ya. Separatis. Yazid bin Muawiyah itu sudah melancarkan serangan ke Makkah. Nah, hadis ini dijadikan hadis politik, ya. Siga baheula lah petilu nya make dalil ngeritik Golkar wala taqraba hadhi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon ini. Wah, cenah nanti dolim. Nih, dalil yang Nabi Adam dipakai ka Golkar pantu nyambung gitu. Naon deui lah, nya banyak lah gitu. Nah, ini juga begitu. Oleh pendukung Abdullah bin Zubair tingali we cenah wani-wani datang ke Makkah mah bawa pasukan. Nabi dulu sudah menginformasikan siapa saja pasukan yang datang ke Makkah di Baida akan ditenggelamkan, dibenamkan. Ya. Dan terus terjadi perang itu. Yazid bin Muawiyah wafat digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam saudara sepupu Utsman bin Affan. Perang masih belum ada yang menang kalah. Lalu nanti Marwan meninggal digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, inilah Abdul Malik bin Marwan yang nanti berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Bahkan Abdullah bin Zubair wafat, ya. Bahkan Ka'bah hancur. Ya. Nah, kan jadi keraguan, nah cenah hadis teh salah gitu. Hadis teh salah. Kan Nabi menginformasikan pasukan yang menyerang Ka'bah nanti dibenamkan di Baida. Ini kok yang kalah yang ada di Makkah. Wah, cenah Nabi teh salah hadis teh gitu. Ya. Maka Aisyah termasuk Ummu Salamah meluruskan makna hadis ini, ya,
bahwa hadis ini nggak terkait dengan konflik Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan atau keluarga Umayyah, ya. Tidak terkait konflik keturunan Abu Bakar dan keturunan Utsman, ya. Jadi jangan heran kalau akina ala lakur, tapi kadang incuna teu ala lakur, ya. Zaman sahabat juga begitu, bahkan perang gitu. Sesama misalkan perintis dakwah Persis, perintis dakwah Muhammadiyah, perintis dakwah NU, perintis pesantren, nu rame dihanap incu-incuna gitu, balalentrok. Zaman sahabat juga pernah terjadi. Ya. Dan di sini Aisyah menampilkan sosok keulamaannya. Lamun dina hati kecilnya pasti Aisyah pro ke Abdullah bin Zubair, ya. Alo atau ya kan anak kakaknya, anak Asma. Tapi Aisyah meluruskan makna hadis. Hadis ini tidak terkait kejadian itu. Hadis ini terjadinya nanti di masa akhir menjelang kiamat. Akan ada satu pasukan yang menyerang Ka'bah dan pasukan itu kemudian langsung dibenamkan ke dalam bumi. Persis seperti korun dilelapkan. Dan semua yang ada di daerah itu termasuk masyarakat sipilnya. Kapan ini terjadi? Dalam hadis-hadis kalau kita kumpulkan, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, kalau saya sebut Al-Hafidh berarti ahli hadis, hafal minimal 9 kitab hadis jeung rawi-rawina. Ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyimpulkan ini terjadi nanti di masa khalifah adil di akhir zaman. Khalifah adil itu namanya, kata Nabi, Al-Khulafa'ur Rasyidun Al-Mahdiyun di hadisnya. Jadi Pak, kalau kita kenal Khulafa'ur Rasyidin itu gelarnya belum beres, harusnya Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyin. Khulafa yang Rasyidun memberikan petunjuk, Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Itu gelar bagi khalifah-khalifah yang adil yang disepakati oleh umat Islam. Nah, ini khalifah adil di akhir zaman, namanya dalam hadis Khalifah Ar-Rasyid Al-Mahdi. Dikenal populernya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu lain manusia yang turun dari langit, bukan. Lain ratu adil, bukan. Khalifah Al-Mahdi itu khalifah yang adil di akhir zaman. Dan ini hadisnya banyak di Sahih Bukhari Muslim, yaitu pada zaman itulah nanti Nabi Isa turun. Pada zaman khalifah yang adil ini. Jadi ini sebelum Nabi Isa turun, atau mungkin di zaman sudah Nabi Isa, tapi kemungkinan sebelum Nabi Isa turun. Khalifah yang adil ini memerintah di Makkah, hendak diserang oleh pasukan, tapi mereka kemudian dibenamkan. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis lain bahwa di antara ciri kiamat itu Ka'bah hancur dan haji libur? Saya tulis di buku saya yang ada salah dan sudah kita bahas, ya, mungkin 10 tahun 11 tahun yang lalu, bahwa yang dimaksud hadis itu, ya, itu adalah menjelang adanya khalifah ini, bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi Ka'bah hancur, haji libur, tapi nanti umat Islam bangkit melawan, ya. Dan di zaman khalifah yang adil inilah itu terjadi. Jadi pasukan yang menyerang ini dibenamkan karena mereka menyerang khalifah yang adil. Artinya bisa disebut Imam Mahdi mah ajaran Syiah, enggak, ajaran Sunnah, ya. Tapi memang beda dengan Imam Mahdi yang ada di Syiah. Kalau Imam Mahdi yang ada di Syiah itu sekarang sedang tidur dan nanti akan keluar dari Irak, ya, dari balik gunung Samarra di Irak, ya, itu ngaco.
hadis-hadisna teu doib-doib acan nya palsu. Jauhkeun kanu soi jeung hasan. Tapi kalau hadis-hadis tentang ada khalifah di akhir zaman yang adil, yang akan diserang, yang nanti musuhnya dibenamkan, nah inilah hadis-hadis tersebut. Khalifah Al-Mahdi ini adalah khalifah yang nanti zaman Nabi Isa turun. Nah kalau Nabi Isa turunnya betul dari langit, turunnya di Suriah, dan itu sudah kita bahas di pembahasan kemarin ya, bagian akhir Riyadhus Shalihin. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus sangat berhati-hati menjelaskan hadis. Seandainya ada kemiripan padahal para ulama tidak menjelaskan demikian, ya sedikit diturunkanlah, kemungkinan besar gitu. Ini maknanya begini karena sesuai. Ini pentingnya kita belajar hadis itu dirujukan ke ahli. Ya. Soalnya kan tadi ini dipakai politik dan ternyata salah. Salah jadi nyalahkan hadis gitu. Padahal hadis nggak salah. Yang salah memahami. Ya. Bahwa kemudian Abdullah bin Zubair ini sahabat kemudian kalah. Kan kalau hati kecil saya entah ya bapak-bapak, tapi saya kira kita setuju. Kenapa Abdullah bin Zubair yang kalah yang ada di Mekah? Bukan Abdul Malik bin Marwan gitu. Ini ada bagian tinu takdir. Termasuk mungkin untuk meluruskan Allah mengendaki ya meluruskan pemahaman umat lewat kejadian ini. Jangan salah dipahami. Dan kemudian Abdul Malik bin Marwan ini nggak ada tanding. Karena nggak ada tanding ya beliau dibayar oleh semua umat Islam termasuk oleh para sahabat. Di antaranya yang masih hidup saat itu Abdullah bin Umar. Beliau masih hidup dan beliau berbayat kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini mertuanya Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya. Jadi kita biasakan merujuk kalau zaman dulu, rujuklah ke sahabat-sahabat yang masih hidup, yang tahu persis makna hadis tersebut. Maka kalau kita sekarang merujuklah kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah yang mereka mengambil ilmu dari para ulama sampai dari para sahabat. Insya Allah memahami hadis tidak akan keliru. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.